Kita lanjutkan perbincangan kami, Pak Trubus, melanjutkan pertanyaan saya yang tadi belum sempat dijawab. Apakah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa aksi demonstrasi yang anarkistis ini, yang bersifat anarkistis ya, ini kita perlu catat, ini merupakan sebuah tindakan yang mengarah ke makar? Iya, kalau pernyataan Presiden kan sebenarnya mengarah kepada potensi, ya, potensi terjadinya makar karena apa? Karena demonya itu kan anarkisnya itu tidak hanya di satu titik, tapi di berbagai titik seluruh wilayah Indonesia. Itu persoalannya. Nah, kalau misalnya makar sendiri kan istilahnya sebenarnya tipu muslihat sebenarnya kan, tipu muslihat. Karena definisinya di dalam KUHP itu pasal 07 itu sebenarnya juga nggak terlalu clear. Hanya dia menyatakan bahwa melawan kepada pemerintah yang sah. Nah, ini seringkali dipakai kepada orang-orang yang melawan kepada pemerintah yang sah. Dulu tahun 2019 kalau nggak di era sebelumnya pokok di era Pak SBY itu Egy Sujana itu pernah itu advokat karena itu dituduh sebagai makar gitu. Nah, ini kan sesuatu istilah politis yang kemudian dilekatkan kepada hal-hal yang mungkin sifatnya berbau ini menentang atau melawan gitu, pembangkangan secara politik atau pembangkangan secara masif ya kalau bahasanya. Yang kedua, saya melihat sebenarnya pernyataan Presiden ini harus dimaknai sebagai hal yang menurut saya kita berhati-hatilah, waspada. Karena apa? Karena sesungguhnya persoalan makar ini dibungkus dengan berbagai entah itu bungkus kemasannya berupa karena kemiskinan, karena korupsi, karena sifatnya kebijakan yang keliru atau bisa saja karena pro-populis juga. Sifatnya populis misalnya finansial populisme misalnya. Itu bisa aja karena mengelola suatu anggaran yang katakanlah ugal-ugalan ya, masyarakat nggak dikasih tahu tiba-tiba naik sekian, tiba-tiba di tunjangannya naik begitu besar, itu juga menjadi memantik terjadinya kemarahan. Nah, kemarahan ini kemudian oleh berbagai pihak dianggap itu sebagai bentuk makar. Nah, padahal itu kan sebenarnya kemarahan itu akibat ketidakterbukaan tadi, ketidaktransparan atau dalam hal ini komunikasi publiknya yang lemah menjelaskan itu semua. Jadilah kemudian yang stempel stigmanya kepada makar. Yang kedua, menurut saya ini menjadi berat juga ketika pihak-pihak ini kaitannya dengan demokrasi. Ini kan jadi demokrasi dilemes kalau orang mau demokrasi, wah takutnya dituduh makar, ini teroris gitu kan. Lah, ini hal-hal yang sebenarnya harus dijelaskan kepada publik. Publik harus diedukasi, karena itu menurut saya ini penting pemerintah negara, dalam hal ini pemerintah cobalah mencoba membuat satu rumusan yang betul-betul ini bisa dipahami publik. Nah, itu disampaikan ini loh supaya Anda tidak terjebak, karena masyarakat kita seringkali udah rame, ayo kita rame, nah tiba-tiba bahwa perbuatan itu ada yang mengatur, ada yang mengarahkan, sementara yang mengarahkan ini punya motif, namanya tipu muslihat. Maka itu kan masdar itu tipu muslihat, Mbak, istilahnya itu. Jadi orang melakukan tipu. Nah, ditipu masyarakat, ditipu aja didorong untuk melakukan kekerasan. Nah, itu yang kemudian yang untung siapa? Tadi sampaikan yang untung ya orang provokator itu yang mereka menghasut. Untuk memastikan apa ada tidaknya provokator tersebut, kami akan menampilkan ini sudah ada gambar yang telah kami kumpulkan merupakan situasi di lapangan pada terjadinya kericuhan. Nah, ini Anda bisa lihat di layar kaca, Bapak-bapak, ada aksi demonstrasi yang terjadi. Di sana selalu ada pelaku yang menggunakan hoodie putih ataupun pakaian putih yang terlihat dan tampak secara jelas. Berdasarkan video di belakang ini juga kita bisa lihat bersama, Bapak-bapak mungkin bisa dilihat. Ada yang dilingkari secara merah ini merupakan seseorang yang terlihat mengajak. Nah, yang menjadi pertanyaan bahwa di setiap titik, di setiap lokasi yang dimana terjadi kericuhan selalu menggunakan pakaian yang sama. Ini pun ramai diperbincangkan. Apakah ini merupakan sebuah indikasi bahwa dialah yang menjadi provokator dari bagian tertentu karena kericuhan sebelumnya tidak terjadi pada saat video yang menunjukkan bahwa ada hoodie putih ini bergerak, lantas ada kericuhan. Pak Arianto, Anda melihatnya seperti ini? Saya ingin menjelaskan ya, itu tadi contoh ya, penggerak atau perusuh di lapangan. Tapi di atas itu lagi ada koordinator, ada pelatihnya, di atas lagi ada pengedrop dana. Dan ini cut itu tadi, yang kita sebutkan tadi sebagai penggerak itu, ada penggerak yang paling bosnya, yang itu yang mendanai, kemudian ada yang membagi-bagi pada dana itu, kemudian ada yang melatih dan sebagainya itu, terputus-putus gitu, sehingga kita sulit untuk membuktikan siapa sih sebenarnya menjadi aktor penggerak gitu. Tapi itu tadi contoh nyata
bahwa di lapangan jelas-jelas ada yang memang menggerakkan. Di lapangan jelas-jelas ada, tapi kami ingin mengetahui Mas Stanislaus, ini melihat dari video yang tadi, apakah ini artinya memang terpola? Ya, ini kalau kita pakai pattern analisis pola, memang kelihatan terpola. Jadi biasanya ada beberapa orang yang dia bergerak cepat, bergerak sendiri, melakukan perusakan, membakar, lalu dia bergerak melarikan meninggalkan tempat itu, seperti itu. Kalau kita misalnya kita pakai drone, kelihatan itu polanya seperti apa, dan ini nampak sekali terlatih ya. Tapi ini kan kita juga sudah melihat pola pada tahun-tahun sebelumnya Indonesia terjadi seperti ini. Memang ada kelompok yang melakukan seperti itu, kelompok yang memang anti pemerintah ada, dan dia memang polanya seperti itu. Jadi kelihatan. Tapi saya yakin ini Polri akan bisa menangkap salah satu atau dua orang pelaku, ditangkap, akan kebongkar jaringannya. Dan saya yakin sudah punya data Pak Polri terkait siapa kelompok ini sudah. Saya yakin sudah punya data. Apakah menurut Anda memang dalam kasus ini ada pihak-pihak yang juga memakai simbol-simbol tertentu untuk mengidentifikasi mereka? Tidak ada pelaku tunggal di sini. Pelakunya bukan tunggal, pelakunya banyak. Jadi banyak pihak yang memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan mereka. Di dalam konsep intelijen, ketika terjadi suatu peristiwa, yang kita pertanyakan adalah siapa yang diuntungkan dari peristiwa ini. Jadi siapa yang diuntungkan? Ada kelompok yang tidak suka dengan pemerintah, ada kelompok yang memang tidak suka dengan aturan pemerintah, mereka yang diuntungkan, satunya itu. Tapi ini kelompok ini memang sejak beberapa tahun terakhir, atau sudah dalam 10 tahun, 15 tahun terakhir, memang selalu memuatkan isu-isu di kerusuhan di Jakarta, dia masuk. Dia masuk. Salah satunya itu. Lalu kita tahu juga pasti ada kelompok ada aktor-aktor lain yang menggerakkan demo ini kan tidak sedikit biayanya kan. Pasti cukup besar ya. Seperti penjarahan di rumahnya Bu Menteri misalnya, itu bikin kita miris. Ratusan ribuan orang digerakkan dengan sangat cepat, itu tidak mungkin tidak terkoordinir. Itu pasti terkoordinir di rumah seorang menteri. Baik, Pak Arianto, mungkin berdasarkan perkembangan terkini yang bisa direspon seperti apa? Ya itu, jadi kita terpaksa ya Bu ya, jadi melawan tudingan bahwa kita itu jangan berbuat ekspresif ya. Kita nggak bisa membiarkan itu kan. Sesuai dengan perintah Pak Prabowo, Pak Presiden, tindak tegas anarkisme. Bentuknya tindak tegas itu apa? Ya pelaku yang di lapangan yang ketangkap tangan ya harus ditangkap kan gitu kan. Kemudian setelah ditangkap ini siapa yang menyuruh? Itulah yang kita lakukan. Tapi ketika kita melakukan kayak gitu itu nanti dari pihak provokator itu tadi sudah menyerang dengan narasi-narasi yang itu. Wah kita ini selalu sampai sekarang ya judul setiap kayak gini ini kan demonstrasi besar-besaran, korban 10 orang meninggal akibat daripada kekerasan aparat. Judulnya kan kayak gitu terus ini. Saya capek Bu untuk menyampaikan pada mereka itu. Ini kita tuh jangan sampai diprovokasi oleh provokator yang ada di belakang itu jelas. Ini yang jelas yang terjadi adalah penyampaian unjuk rasa yang begitu banyak macamnya karena banyak sekali kekecewaan masyarakat dan sehingga masif dan dimanfaatkan benar-benar oleh provokator itu tadi menimbulkan kekacauan. Hanya untung kemarin itu kok target dia menurut saya sih baru berhasil separuh kemarin itu. Kemudian bisa stop gara-gara Pak Prabowo langsung turun tangan dan alhamdulillah bisa gagallah mereka untuk menghancurkan, memakar Presiden kemarin itu. Kalau saya tinjauannya kayak gitu. Ya, Pak Arianto, dari Polda Metro Jaya juga telah mengungkap fakta bahwa dalam pemeriksaan dari pihak-pihak yang telah diamankan oleh polisi ini mereka mengaku dibayar. Ini bagaimana pendapat Anda? Bukan dibayar, Bu. Sebagian dibayar itu pola lama. Tapi yang jelas yang kemudian kita tuh tadi menangkap yang 6 orang yang katanya dari influencer itu tadi itu ngakunya anak-anak itu ngakunya ini saya dari flyer. Perannya beda-beda ya, pasalnya yang jadi model menggerakkan tuh ada yang pakai flyer tadi katakan medsos, ada yang dibayar, ada yang ya cuman seketika di saat itu dianukan digerakkan itu. Jadi macam-macam. Tapi yang jelas ada pola-pola untuk menggerakkan rakyat itu dengan dalih nanti kalau ketangkep, wah ini kan menyemangati anak-anak untuk menyampaikan ini. Saya sedih lagi katanya ya, anak-anak kan boleh saja berdemo. Gitu. Nah kalau demo boleh saja, tapi kalau bakar masa diperbolehkan. Ini yang harus dipisahkan ya antara yang kita tangkapi kemarin itu dan kemudian kita tahan, kemudian itu adalah anak-anak ataupun siapapun yang melakukan tindakan anarki
entah penjarahan, entah pembakaran, entah melakukan bom molotov dan sebagainya. Itu yang kita tangkepin. Iya. Kemudian kita bisa mencari siapa yang menggerakkan itu. Itu yang kita tangkepin, bukan kita memberangus orang yang Iya, betul. Pak Trubus, kami ingin minta tanggapannya. Tadi ada anak-anak yang juga terlibat. Sesungguhnya kebijakan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah agar hal ini bisa terantisipasi? Jadi anak-anak ini kan tergantung pada dua ya. Satu pada sekolah, ya dia mendidik kalau dia sekolah gitu kan. Dan satu lagi adalah orang tua. Nah, tentu di atas itu adalah masyarakat secara keseluruhan. Nah, tinggal bagaimana sebenarnya mereka-mereka ini diedukasi. Karena itu menurut saya penting adalah bagaimana kemudian agar anak-anak itu tidak ikut demonstrasi anarkis misalnya. Tapi kalau demo boleh nggak ya tetap dilarang aja, nggak boleh. Jadi ada ketegasan itu nggak boleh. Jadi demo itu harus usia yang kategori dewasa, katakanlah usia 22 ke atas. Nah, kalau usianya masih di bawah itu anak-anak dilarang nggak boleh gitu. Karena itu ada HPA namanya, hukum perlindungan anak, Mbak, yang harus kita hormati di situ. Yang kedua bahwa sekali lagi meskipun anak-anak memang ini jadi ruwet ketika itu sudah bentuknya sudah action, eksekusi gitu ya, sudah melakukan satu perbuatan. Nah, ketika melakukan perbuatan ini biasanya aparat penegak hukum kan langsung menerapkan pasal yang dikenakan. Misalnya kalau dia melalui media sosial, menghasutnya, berarti dia ada di pasal 28 ayat 2. Nah, itu menghasut berarti bahasanya kebencian di situ. Kemudian pasal 28 ayat 3 itu menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kerusuhan, misalnya gitu kan. Itu langsung terapkan itu karena di media sosial anak-anak. Tapi kalau mereka yang langsung ke lapangan nyerang-nyerang begitu, kemudian provokasi itu kan udah langsung polisi mengatakan ya ini pasal 160 ya kan, ini penghasutan, 161 melawan pada penguasa, 162 pada penguasa. Tinggal di bagaimana informasi. Nah, ini semua sebenarnya kan memang selesai jangka pendek, tapi ini jangka panjangnya untuk dendam lagi, suatu saat lagi akan melakukan hal yang sama. Karena itu menurut saya ini anak-anak sebagai generasi, apalagi katakanlah Gen Alpha lah, bukan Gen Z lagi, Gen Alpha, ini harus diedukasi sejak awal mengait dengan rasa cinta tanah air itu, bagaimana namanya berkumpul, menyampaikan pendapat, beraspirasi yang baik itu seperti apa. Nah, ini tugasi apa kalau ditanya, tugas pemerintah dalam hal ini melalui edukasi. Ya, edukasi, channel-channel lah, kanal-kanal aduan, kanal-kanal edukasi, termasuk dalam hal ini kanal-kanal yang melalui ini tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, ya kan banyak komunitas itu bisa dipakai. Ini memang saatnya sekarang, karena apa? Karena masyarakatnya sudah berubah, masuk namanya era post-truth, di mana kemudian society 5.0 itu adalah masyarakat di mana lebih percaya kepada yang namanya media sosial, lebih percaya sama namanya digitalisasi, lebih percaya pada informasi-informasi yang berbau desain. Nah, ini kan karena apa? Karena sesungguhnya masyarakat kita kecerdasannya ditantang untuk melihat bagaimana sebuah kata-kata manipulasi itu dia. Makanya di dalam undang-undang itu ada pasal khusus mengenai manipulasi informasi elektronik. Dibongkar-bongkar itu yang artinya peranan dari media sosial ini sangat berdampak untuk mengarahkan khususnya anak-anak, Mas Stanislaus. Kami juga ingin mengetahui apakah yang menggerakkan tersebut di media sosial, tentunya apakah bisa ditelusuri lebih lanjut. Mas Stanis, ditunggu jawabannya sesaat lagi, pemirsa, kami masih akan kembali.